Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Erika Afrilia Saputri dari Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Sejarah. Nah, di video kali ini Erika bakal ngajak teman-teman nih, bagaimana sih cara membuat makalah yang baik dan juga benar. Nah, di video kali ini Erika bakal kasih tahu tutorial cara membuat makalah yang baik dan juga benar. Nah, jika teman-teman ingin tahu, tonton video ini sampai habis ya. Berikut penjelasannya. Nah, baiklah teman-teman, di sini adalah tutorial bagaimana cara membuat sebuah makalah. Nah, sebelumnya teman-teman bisa masuk ke Word yang ada di dalam laptop masing-masing punya teman-teman. Nah, setelah masuk ke Word, nah sebelumnya kita bakal masuk ke blank dokumen. Nah, di sini udah terlihat ya teman-teman. Berhubung saya pakai mode gelap di dalam laptop, jadi kertasnya kelihatannya gelap. Padahal nanti kalau udah di print bakal kelihatan putih. Nah, di sini ada ukuran kertas. Nah, ini ukuran sekertas HPS. Nah, tapi kalau teman-teman mau mengubah bentuk atau mengubah ukuran kertas, teman-teman bisa lihat di layout. Nah, di sini ada margin. Lalu teman-teman bisa pilih di sini mau seberapa ukuran atas atau ukuran bawah atau kanan dan juga kirinya. Nah, di sini saya pakai yang normal. Nah, tapi perlu teman-teman ingat, ada beberapa dosen atau guru yang nanti bakal meminta ukuran kertas masing-masing. Nah, itu tergantung sama bagaimana strategi dosen tersebut dalam pembuatan makalahnya. Di sini saya pakai normal saja. Nah, lalu kita masuk ke home. Nah, di sini ada tulisan. Nah, biasanya penulisan di dalam makalah itu menggunakan Times New Roman. Nah, lalu di dalam pembuatan cover, nah ini kan kita buat cover dulu nih kan teman-teman. Jadi di dalam pembuatan cover itu biasanya memiliki ukuran 14. Nah, 14 di sini. Nanti di sini bakal ada judul, lalu ada nama dosen pengampu. Nah, sebenarnya nama dosen pengampu ini nggak perlu, cuman biasanya saya pakai nama dosen pengampu. Baiklah teman-teman, di sini kita sudah tahu ya ukurannya berapa, ininya berapa. Nah, lalu teman-teman jangan lupa ukuran jarak antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Nah, biasanya di dalam makalah itu menggunakan yang 1,5. Nah, 1,5. Lalu ketika di cover, nah kita menggunakan garis lurus tengah. Garis lurus tengah. Nah, saya tulis ya, contohnya seperti ini. Nah, ini ukurannya adalah ukuran 14. Nah, teman-teman jangan lupa ketika di cover, semua judul itu dicetak tebal atau di bold. Nah, seperti ini, di bold. Nah, bisa kelihatan? Nah, seperti ini, di bold. Nah, ini biasanya seperti ini. Nama tugas atau nama judul makalah kita. Lalu di bawahnya nama dosen pengampu. Nah, di sini saya bakal kasih tahu ada satu makalah yang sudah pernah saya buat. Coba ya kita lihat. Nah, ini. Nah, di sini teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini tugas makalah. Nah, ini. Teman-teman bisa lihat seperti ini. Ini ukurannya kita ganti jadi 14. Nah, kita jadi 14. Lalu di bold. Nah, di bawahnya ada nama dosen pengampu dari masing-masing mata kuliah. Kalian bisa tulis di sini nama dosen pengampunya. Lalu di bawah dosen pengampu itu terdapat yang namanya logo.
Nah, biasanya logo ini tuh letaknya itu harus di bawah judul. Letaknya harus di bawah judul dan di atas bio. Bio atau nama-nama pembuat makalah. Nah, jadi nggak boleh yang namanya logo itu di bawah atau di samping atau di manapun. Dia harus letaknya di tengah-tengah gitu. Nah, di dalam cover, logo itu nggak boleh lebih dari 5,5 cm. Nah, jangan lebih dan juga jangan kurang. Lalu di bawah logo itu terdapat yang namanya bio. Nah, di sini teman-teman bisa nulis nama atau nama kelompok atau teman-teman bisa nulis nama-nama teman-teman sama nama NIM-nya juga bisa. Nah, di sini bisa terlihat ya, ini nama teman-teman saya waktu pembuatan makalah. Nah, lalu di bawah nama-nama kelompok ini terdapat yang namanya tulisan seperti ini. Nah, tulisan seperti ini. Ini jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan tahun 2025. Nah, ini biasanya itu adalah ukuran 16. Nah, ukuran 16. Teman-teman jangan lupa ya, kalau di cover itu semua itu garis tengah. Jadi nggak ada yang garis ke samping mereng-mereng gitu, nggak ada. Jadi semuanya itu garis tengah. Nah, seperti ini penampakan covernya. Nah, tapi ada juga beberapa yang bisa menggunakan seperti menggunakan kolom di atas berwarna kuning. Nah, itu biasa untuk penempatan nilai. Nah, sini kebetulan saya nggak ada, tapi kita buat aja biar teman-teman bisa tahu. Nah, kita masuk ke shapes, lalu kita pencet ini, kotak yang dia tumpul sampingnya, lalu kita besarkan seperti ini. Nah, kita luruskan. Nah, kamu di sini bakal tertera yang namanya eh, mata kuliah dan juga ada nilai. Nah, ini penampakan cover. Oke, mungkin teman-teman sudah sedikit paham ya sampai di sini. Nah, lalu kita masuk ke nomor 2, yaitu kata penghantar. Nah, kata penghantar. Di sini setiap tulisan-tulisan yang ada di atas, seperti kata penghantar ini, nah, setiap tulisan yang ada di atas itu kita bold dan juga ukurannya harus sesuai, yaitu ukuran 16 atau 14. Bisa 14, bisa 16. Oke, nanti di sini bakal ada yang namanya kata penghantar. Nah, kata penghantar ini itu jika di makalah dia opsional, tapi di dalam makalah penelitian dia itu wajib ada kata penghantar. Nah, tapi biasanya ketika saya membuat makalah itu selalu ada kata penghantar. Nah, nah di bawah kata penghantar ini bakal ada yang namanya seperti di sini. Nah, kita cantumkan tulisannya penulis. Penulis. Di bawahnya ada tanggal dan juga bulan.
kata penghantar. Oke, setelah di kata penghantar, nah biasanya di bawah kata penghantar itu terdapat yang namanya daftar isi. Nah, ini daftar isi ya, seperti ini. Pasti teman-teman bakal bertanya gimana caranya membuat daftar isi. Nah, nanti bakal saya kasih tahu gimana cara membuat daftar isi secara instan. Nah, teman-teman nggak perlu ngetik satu-satu, tapi nanti bakal saya kasih tahu gimana caranya membuat makalah atau membuat daftar isi secara singkat. Oke, teman-teman, nanti di bawah daftar isi itu baru masuk ke yang namanya pendahuluan. Nah, pendahuluan, di sini pendahuluan itu biasanya terdapat yang namanya latar belakang, lalu ada rumusan masalah, ada tujuan penulisan, dan juga ada manfaat penulisan. Nah, di sini saya nggak pakai manfaat penulisan karena waktu itu saya belum tahu gimana caranya membuat makalah yang benar. Nah, setelah saya tahu, ternyata di sini kekurangannya yaitu manfaat penulisan. Jadi teman-teman, setelah tahu tujuan, kita harus tahu apa manfaat dari penulisan makalah tersebut. Di sini saya buat ya, tujuan penulisan. Diralat teman-teman, bukan tujuan penulisan tapi manfaat penulisan. Oke. Di sini teman-teman bisa letakkan manfaat penulisan. Ya, jangan lupa di Times New Roman dan juga ukurannya 11. Dan juga di bold. Nah, di sini kita letakkan 1.4. Nah, teman-teman, biasanya di dalam makalah itu kita tidak lupa menggunakan yang namanya tulisan Times New Roman. Tapi terkadang ada beberapa, tergantung sama guru atau dosen yang memberikan, tapi biasanya pembuatan makalah itu menggunakan Times New Roman. Oke. Nah, jangan lupa teman-teman, ketika sudah memasuki bab 1, pendahuluan, maka latar belakang itu menggunakan angka 1.1, menandakan bahwa ini itu bab 1 dan ini latar belakang itu nomor 1. Nah, jangan lupa teman-teman, teman-teman jangan meletakkan huruf A atau 1 doang. Nah, itu jangan, tapi 1.1. Nah, itu menandakan bahwa ini bab 1 dan latar belakang itu yang nomor 1. Nah, teman-teman bisa lihat di sini saya sudah membuat sebuah latar belakang. Nah, di dalam penulisan makalah, latar belakang yang baik atau latar belakang yang sempurna itu adalah 1 halaman. Nah, di sini kan saya tidak 1 halaman nih. Maka di sini kita buat 1 halaman. 1 halaman yang terdiri atas 4 atau 5 paragraf. Nah, di dalam latar belakang tersebut. Nah, misalkan nih, saya buat nih latar belakangnya itu sampai 1 halaman. Nah, biasa latar belakang itu seperti ini. Nah, dia satu halaman penuh. Nah, berisi 5 atau 4 paragraf. Nah, di bawah latar belakang masuk ke nomor 1.2. Ini menandakan bab 1 dan juga nomor 2, yaitu rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini berupa rumusan-rumusan atau masalah-masalah yang teman-teman temui di dalam penelitian atau di dalam pembuatan makalah. Nah, contohnya seperti ini, seperti dalam makalah saya seperti motivasi belajar. Nah, masalahnya seperti apa sih yang dimaksud motivasi belajar? Nah,
di dalam rumusan masalah, teman-teman juga jangan lupa mencantumkan tanda tanya. Nah, harus mencantumkan tanda tanya karena di dalam masalah itu kita bertanya bagaimana cara merumuskan masalah tersebut. Nah, biasanya rumusan masalah itu bisa 3 atau lebih dari 3 juga tidak apa-apa. Lalu di bawahnya ada tujuan penulisan. Nah, dalam tujuan penulisan itu nomor 1.3. Ini menandakan bahwa ini bab 1 dan juga tujuan penulisan adalah yang nomor 3. Nah, tujuan penulisan di dalam makalah itu sesuai dengan rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini tadi sesuai dengan tujuan penelitian tersebut. Nah, kalau di sini biasanya kalau teman-teman menggunakan rumusan masalahnya itu ada 2, maka tujuan penulisan itu ada 2. Nah, dia sama. Tujuan penulisan itu adalah jawaban dari rumusan masalah yang ada di atas. Oke. Sebelumnya saya mohon maaf apabila di dalam penulisan saya ini belum benar karena ini makalah yang belum direvisi ya teman-teman. Jadi di sini masih ada yang tulisannya yang salah-salah. Nah, di dalam sini kan ada kan apa yang dimaksud dengan motivasi belajar. Nah, tujuannya yaitu mengetahui apa yang dimaksud motivasi belajar. Mengetahui apa yang dimaksud motivasi belajar. Nah, karena di atasnya itu apa yang dimaksud dengan motivasi belajar, maka tujuan penulisan mengetahui apa yang dimaksud dengan motivasi belajar. Pokoknya dia tujuan penulisan itu adalah jawaban dari rumusan masalah. Lalu di bawah tujuan penulisan masuk ke nomor 1.4 yaitu manfaat penulisan. Nah, manfaat penulisan. Nah, manfaat penulisan itu bisa kita tulis apa-apa saja manfaat yang telah kita tuliskan, manfaat yang bisa berguna buat pembuat makalah dan juga pembacanya. Nah, manfaat apa-apa saja itu. Nah, kalian bisa tulis di sini. Nah, di manfaat penulisan di bawahnya ini. Nah. Oke, teman-teman. Nah, itu adalah salah satu pendahuluan. Nah, ini pendahuluan. Nah, lalu teman-teman di sini kita masuk ke bab 2. Itu bab 1 tercatat di dalam bab 1 itu terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan dan juga manfaat penulisan. Nah, ukuran tulisan yang ada di dalam makalah ini bisa kalian sesuaikan yaitu ukuran 11 biasanya menggunakan ukuran 11 dan juga jangan lupa spasinya itu 1,5. Oke, kita lanjut ke bab 2. Nah, ini tulisannya ada bab 2. Oke, di dalam bab 2 ini biasanya terdapat yang namanya pembahasan. Pembahasan. Oke. Jangan lupa ukurannya 14. Lalu digeser tengah. Oke, teman-teman, seperti ini. Nah, di dalam pembahasan itu terdapat beberapa pembahasan-pembahasan yang sesuai dengan apa yang teman-teman tulis di dalam makalah teman-teman. Nah, oh ya, jangan lupa ya teman-teman, ketika sudah memasuki bab, maka nomor di depan itu nomor 2.1. Nah, ini menandakan bahwa ini sudah memasuki bab 2 dan juga ini nomor 1-nya, komponen motivasi belajar. Nah, jangan lupa tetap menggunakan angka karena biasanya makalah yang
baik itu menggunakan angka. Nah, ini saya mendapatkan informasi langsung dari dosen penulisan karya ilmiah saya. Karena agar mengetahui bahwa ini adalah bab 2 dan ini nomor 1. Oke, kita sudah masuk pembahasan. Bisa teman-teman lihat di sini. Teman-teman bisa bahas pembahasan sesuai dengan judul atau sesuai dengan mata kuliah teman-teman ya. Oke, lalu nanti di bawahnya bab 3. Nah, kalau pembahasan teman-teman sudah selesai, baru kita masuk ke dalam bab 3. Yang dimana bab 3 itu terdapat yang namanya penutup. Nah, penutup. Nah, di dalam penutup itu biasanya terdapat yang namanya kesimpulan dan juga saran. Nah, di dalam kesimpulan ini, teman-teman bisa menyimpulkan apa-apa saja kesimpulan yang ada di dalam pembahasan tersebut. Nah, kesimpulan. Biasa kesimpulan itu singkat ya teman-teman. Nah, seperti ini, singkat. Dia menyingkat dari semua pembahasan yang ada di atas. Lalu terdapat saran. Nah, ini saran bagaimana seorang penulis karya ilmiah ini atau penulis makalah ini bisa memberikan saran terhadap tentang judul atau terhadap pembahasan-pembahasan yang ada di atas. Nah, seperti ini bisa teman-teman lihat. Nah, jangan lupa mencantumkan nomor ini bab 3 dan ini nomor 1-nya. Nah, seperti ini bisa teman-teman lihat ya. Lalu setelah di bab 3 penutup, terdapat yang namanya daftar pustaka. Nah, ini daftar pustaka ya teman-teman. Nah, daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini itu berisi tentang jurnal atau artikel atau buku yang telah teman-teman kutip dari beberapa internet atau dari Google Scholar yang teman-teman ambil sesuai dengan judul makalah teman-teman. Nah, ini yang teman-teman bisa ambil. Nah, itu teman-teman bisa letakin ke dalam daftar pustaka. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ini daftar pustakanya masih menggunakan teknik yang biasa, masih menggunakan teknik dari pembawaan yang ada di dalam Word. Nah, tapi kalau teman-teman membuat makalah itu sebaiknya menggunakan yang namanya Mendeley. Menggunakan yang namanya Mendeley. Seperti apa Mendeley itu? Nah, sini saya kasih tahu ya. Mendeley itu seperti ini. Mendeley. Nah, untuk menggunakan Mendeley, teman-teman bisa mendownload Mendeley di Google atau di internet. Nah, teman-teman bisa mendownload Mendeley yang namanya Mendeley Desktop. Lalu bagaimana cara penggunaan Mendeley ini? Nah, penggunaan Mendeley ini tuh gampang banget teman-teman. Contohnya, teman-teman nih udah dapat artikel atau udah dapat jurnal nih. Nah, dapat jurnal, lalu teman-teman nggak perlu lagi menulis satu-satu nama atau menulis satu-satu judul, terus volume atau yang lainnya itu teman-teman nggak perlu lagi. Nah, di sini teman-teman tinggal download jurnalnya dulu, lalu nanti kalau udah download kan otomatis masuk nih ke dalam file. Nah, ke dalam sini kan udah masuk nih ke dalam file, udah di-download. Nah, teman-teman langsung buka Mendeley-nya. Langsung buka Mendeley. Nah, di dalam Mendeley, teman-teman bisa add files. Tambahkan file. Nah, seperti ini. Nanti dia bakal muncul. Misalkan saya udah download nih jurnal tentang nih strategi dakwah ulama. Ini saya pencet, lalu open. Nah, dia bakal langsung muncul di sini teman-teman. Nah, muncul kan?
strategi dakwah ulama kampung. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, di sini langsung muncul strategi dakwah ulama kampung, nama jurnalnya, tahunnya, volume, isunya, terus halamannya, lalu di sini ada filenya. Nah, ini sudah tertera semua. Teman-teman nggak perlu satu-satu lagi ngetik. Nggak perlu capek-capek lagi ngetik kayak yang biasa teman-teman lakukan di Word. Teman-teman bisa langsung pakai di sini. Udah langsung tertera dia. Nah, oke, udah kayak gini. Udah Soleh M Tawin ini sudah ada nih, kan sudah terdapat di dalam Mendeley. Oke, setelah itu kita masuk ke dalam daftar pustaka ini tadi. Nah, setelah masuk ke dalam daftar pustaka, teman-teman bisa pencet references. Nah, kalau teman-teman udah mendownload Mendeley, maka otomatis di dalam Word teman-teman itu terdapat yang namanya Open Mendeley. Udah langsung otomatis teman-teman. Kalau teman-teman udah download, dia otomatis langsung masuk ke dalam reference Word teman-teman sendiri yang ada di laptop. Nah, kita mau masuk ini, yang jurnal yang udah kita download tadi. Nah, kita tinggal insert citation. Oke, seperti ini. Kita tinggal ketik. Dakwah. Nih, teman-teman, dakwah ulama. Ini tadi yang habis kita download. Oke. Nah, sudah seperti ini. Ini biasanya diletakkan di bawah jurnal atau di bawah pembahasan yang telah kita kutip dari artikel tersebut. Nah, seperti ini misalkan. Misalkan nih saya kutip nih dari sini. Dari sini. Nah, teman-teman bisa langsung nih. Reference, terus insert citation. Kayak tadi. Lalu tinggal ketik. Dia kalau udah di-download langsung ada ya teman-teman di sini. Nah, oke, dia langsung masuk seperti ini. Teman-teman lihat. Nah, dia bisa langsung masuk seperti ini. Jadi, kita tidak perlu repot-repot lagi menulis satu-satu, ketik satu-satu. Nah, dan di dalam daftar pustaka, nih dalam daftar pustaka, nah dalam daftar pustaka, teman-teman tinggal open Mendeley atau insert bibliografi. Nah, teman-teman bisa langsung insert bibliografi, lalu langsung muncul seperti ini. Nah, ini seperti daftar pustakanya. Nah, jadi dia otomatis teman-teman. Kalau teman-teman di sini udah nambahin, contohnya seperti udah nambahin referensi baru nih. Nah, ini tambahin ya. Nih, strategi. Misalkan nih. Nah, dia otomatis teman-teman. Lalu di dalam daftar pustaka dia juga udah nambah otomatis. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman nggak perlu capek lagi ngetik-ngetik satu-satu, itu nggak perlu lagi. Jadi dia tinggal tambahin aja referensi yang ada di atas. Tambahin aja nama referensi yang ada di atas atau di bawah penulisan tersebut. Oke. Mungkin teman-teman sudah mengerti ya tentang pembuatan daftar pustaka. Nah, tinggal download aja di Mendeley. Atau kalau teman-teman kurang paham, teman-teman bisa lihat langsung di YouTube atau di video-video yang ada di internet. Nah, teman-teman bisa lihat langsung. Jika belum paham di dalam video ini, teman-teman bisa lihat langsung di YouTube. Oke. Nah, setelah misalkan ini makalah sudah selesai nih. Nah, kita harus buat yang namanya halaman. Nah, bagaimana cara membuat halaman tersebut? Nah, saya kasih tahu di sini kita tinggal pencet. Nah, di sini muncul footer. Nah, setelah muncul footer, teman-teman bisa masuk ke dalam ini page number atau nomor kertas, nomor halaman. Teman-teman bisa langsung pencet yang bottom of page karena itu bottom di bawah. Nah, ini nomor di bawah, bisa kalian teman-teman pencet. Nah, dia bakal muncul otomatis seperti ini sesuai dengan berapa makalah yang telah teman-teman
tulis atau teman-teman buat. Nah, ini udah halaman 6, halaman 7, 8, nah, halaman 9. Nah, lalu, tapi kita lihat di sini, di cover itu terdapat nomor 1. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Nah, teman-teman bisa pencet different first page. Nah, dia langsung hilang. Udah kosong ini. Dia langsung masuk ke dalam sini nomor 2. Nah, oke. Seperti itu. Baiklah, sudah mau ketika teman-teman sudah selesai, bisa close header and footer close. Oke. Di sini halamannya sudah otomatis ya, teman-teman. Dan nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, lalu terakhir, bagaimana cara membuat daftar isi? Nah, daftar isi, teman-teman bisa lihat di sini. Ketika kita ingin membuat daftar isi, maka semua judul atau tulisan-tulisan yang berbold itu teman-teman masuk ke dalam style. Nah, teman-teman bisa blok dulu semua ini, nih pengantar di blok, lalu teman-teman masuk ke style. Cari tulisan yang namanya heading 1. Nah, heading 1. Bisa teman-teman rubah. Nah, 14. Nah, heading 1. Semua judulnya itu dibuat jadi heading 1. Nah, ini seperti ini juga jadi heading 1. Heading 1. Nah, ini bab pendahuluan juga heading 1. Heading 1. Nah, lalu yang subbabnya seperti ini, seperti latar belakang ini subbabnya, itu bisa teman-teman buat menjadi heading 2. Heading 2. Nah, saya buat jadi heading 2. Nah, kalau udah kayak gini, nah teman-teman bisa tinggal rapiin aja. Kan dia berantakan tuh. Nah, teman-teman bisa tinggal rapiin. Nah, semua ya teman-teman di blok, lalu dibuat jadi heading 1. Jadi heading 1. Ini juga jadi heading 1. Jangan lupa di blok semua, jadi subbabnya itu jadi heading 2. Latar belakang, lalu rumusan masalah, itu jadi heading 2. Kalau udah dibuat kayak gini, biasanya makalah itu udah rapi, tapi bakal berantakan lagi. Nah, jadi kalau kita udah selesai buat heading-heading seperti ini, atau udah selesai merapikan, mau buat daftar pustaka, teman-teman bisa cek ulang lagi apakah makalahnya sudah baik atau sudah rapi atau belum. Nah, terkadang makalahnya itu bisa acak-acakan karena ya itu tadi, karena udah dibuat jadi heading atau mau dirapikan ke dalam daftar isi. Nah, biasanya dia tuh mau acak-acakan. Jadi endingnya makalah kita jadi nggak rapi. Bisa teman-teman harus teliti ya, harus mengecek terus bagaimana perkembangan makalah teman-teman yang udah teman-teman buat. Nah, ini sudah kita blok semua, subbabnya juga sudah kita blok, lalu kita masuk ke daftar isi. Nah, daftar isi, kita masuk ke file. Nah, di file ini teman-teman bisa lihat
Nah, ini apakah sudah lengkap? Apakah semua subbab dan juga babnya sudah kita tulis atau belum? Nah, teman-teman bisa cek di sini. Nah, ini sudah ditulis semua ternyata. Sudah ditulis semua. Ini ada yang belum ketulis nih di dalam pembahasan. Nah, coba kita cek lagi, cek ulang. Dalam pembahasan. Apa ya, belum ketulis. Nah, ini komponen ternyata belum ketulis. Ini 2. Nah, dia langsung otomatis ya teman-teman di sini. Berarti di sini kita tulisannya kita perbaiki dulu. 2 itu 2. Nah, ini sudah kita lihat, ini semua sudah tertera, semuanya sudah juga babnya. Nah, kita bisa masuk ke daftar isi tadi, balik ke daftar isi, baru di daftar isi ini udah kita lihat semua, kita tinggal kita cari table of contents. Dan teman-teman bisa langsung masuk ke table of contents, terus teman-teman bisa pilih apakah table 1 atau table 2. Di sini saya pakai table 1 aja. Ya, teman-teman. Table 1. Nah, dia langsung otomatis teman-teman, langsung otomatis masuk ke dalam daftar isi. Ini kok di kata pengantar. Otomatis langsung masuk ke daftar isi. Nah, teman-teman tinggal rapikan aja. Kita ganti deh jadinya tulisan Times New Roman. Terus ukurannya 11. Nah, ukurannya 11. Nah, oke. Seperti itu teman-teman, cara membuat daftar isinya. Jadi teman-teman nggak perlu capek-capek ngetik titik-titik ini sampai nanti di bawah itu nggak perlu teman-teman. Nah, oke. Nah, selesai deh makalahnya. Coba lihat teman-teman lihat. Nah, ini kan jadi nggak rapi nih. Nah, kita harus lihat-lihat lagi nih ke bawah bagaimana biar rapi. Nah, ini sudah kita lihat. Nah, sudah rapi, sudah bagus. Nah, baru udah selesai makalahnya. Dia tinggal di save. Nah, kalau udah di save, lalu bisa buat PDF dari sini. Teman-teman bisa buat dari save as, lalu ketik browser, lalu teman-teman pilih di bawah ini ada PDF. Nah, save. Oke. Nah, sudah tersave teman-teman, sudah jadi makalahnya. Bisa teman-teman kumpulkan. Karena biasanya para guru atau dosen atau biasanya anak-anak kuliahan itu makalahnya itu selalu dibuat PDF. Biar tetap rapi dan juga nggak acak-acakan. Mungkin itu saja tutorial dari saya. Mungkin namanya juga manusia, saya juga masih di dalam semester 2, jadi masih baru juga, jadi belum terlalu mendalami bagaimana cara membuat makalah. Nah, kalau teman-teman ada kesalahan di dalam video ini, video tutorial ini, teman-teman bisa bertanya atau bisa tulis di kolom komentar.
Nanti saya bakal cari atau saya bakal berikan solusi buat teman-teman. Baiklah, sekian video dari saya. Terima kasih. Baiklah teman-teman, apakah teman-teman sudah mengerti bagaimana cara membuat makalah yang baik dan juga benar? Nah, kalau teman-teman punya pertanyaan dari video tadi, bisa tulis di kolom komentar ya. Oh iya teman-teman, jangan lupa like dan juga subscribe video ini ya. Berhubung video ini juga sudah selesai, saya Erika Aprilia Saputri mohon undur diri. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.